Lalu Mm-mm. untuk sasaran dari produk ini ke mana ya Bu? Pabrik-pabrik. Jadi Pabrik-pabrik ya? kita kan ada, iya, di Jakarta, di Surabaya itu banyak pabrik, baik dia eksportir maupun pabrik-pabrik yang multi internasional ya, seperti Krakatau Steel yang memang menyediakan bahan yang dengan menggunakan bahan besi misalnya. Jadi kita supply kepada mereka gitu. Ada juga yang untuk ekspor juga ada gitu. Banyak lah, si logam sasarannya banyak banget. Tapi kalau kita kan jual ke pabrik-pabrik seperti GG, jual ke pabrik-pabrik seperti KS gitu. Nah mereka kemudian merecyclingnya menjadi bahan material sesuai dengan perusahaannya masing-masing gitu. Ya. Baik Bu, dalam menjalankan bisnis ini, apakah Ibu membutuhkan karyawan ya Bu? Apakah sudah ada gitu? Banyak, banyak ya. Walaupun sekarang lebih mudah karena ada banyak, ada alat berat yang kita gunakan, ada timbangan digital yang besar yang bisa mobil naik, tetapi tetap saja bisnis ini memerlukan tenaga manusia yang cakap. Iya. Kenapa? Karena kan harus sortir gitu. Jadi untuk menentukan besi aja ada 9 grade misalnya. Logam itu satu jenis misalnya tembaga ada 3 sampai 4 grade gitu. Nah, itu yang apa namanya memerlukan tenaga manusia yang memang harus kita latih dan cakap. Ya. Lalu Bu, untuk omset per bulan ya yang dihasilkan dari usaha Ibu ini berapa ya Bu? Tadi yang saya bilang, kamu punya modal berapa, itulah omsetmu. Omsetnya Bu. Nah, iya. Jadi omset di bisnis atau orang bilang tukang rongsok ini unlimit ya. Kalau kalau kamu bisa punya omset 100.000, kamu bisa punya omset 10 miliar, kamu bisa punya omset 100 miliar, dan itu tergantung seberapa besar jaringanmu untuk mengelolanya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Namun untuk omset rata-rata yang Ibu hasilkan sendiri itu ya Bu ya, tidak pasti ya itunya berbulan ya. Nggak pasti, iya Hmm. nggak pasti, nggak Kalau pasti. boleh tahu kisaran berapa ya Bu? Nggak boleh, karena Oh, sekarang kan. oh iya Bu. Ya, mohon maaf ya Bu. Saya Iya, bertanya di sini ada itu. eh, ya, ambil ambil kecilnya aja, eh, satu mobil itu isinya 200 juta gitu Oh, aja. ya baik Nah, Bu. setiap hari kan berangkat gitu. Jadi Octavian bisa hitung sendiri. Ya, baik Bu. Mm, mm, mm. Lalu Bu, eh, apakah usaha yang Ibu tekuni saat ini merupakan pekerjaan utama atau hanya sampingan ya Bu? Oh, utama dong. Utama ya Kalau Bu. iya, pekerjaan utama. Hmm. Lalu untuk alasan yang disebutkan itu yang awal itu ya Bu, yang suami bangkrut itu ya Bu ya? Iya, Heeh. iya, iya. Jadi saya mau menikah, bangkrut, saya berada di pesawat, saya ada 10 bisnis yang bakal cemerlang gitu kan. Hmm. Dan mempunyai ini apa namanya potensi di Indonesia. Nah, ini salah satunya itu adalah bisnis nasi tua, kemudian sawit gitu kan. Baru kita mulai gitu. Oh, berarti untuk sawit sendiri Ibu masih mengelolanya atau tidak ya Bu? Masih tapi tidak banyak, dan itu kan Oh. dikelola oleh apa secara tradisional ya di kampung, tidak Oh, tidak dalam bentuk perusahaan ya. baik Bu. Iya. Hmm. Lalu Bu, untuk usaha ini apakah sudah Mm-mm. memiliki cabang lain yang dikelola? Saya dengan Abah Metrologam itu sejak awal memang tidak mau bikin cabang. Oh Jadi ya. sejak awal kita melatih, mendidik karyawan kita yang sampai mereka cakap,
kemudian mereka kita bukain usaha sendiri. Nah, gitu. Hmm. Kita bantu, kita temani mereka untuk bantu manajemennya, bantu awal keuangannya, sampai mereka bisa mandiri. Dan mereka jual ke kita. Jadi mereka menjadi perusahaan distributor, menjadi perusahaan jaringan yang baru, bukan sebagai cabang. Ya. Dan itu sudah banyak gitu. Ya baik Bu. Lalu kan Ibu kan yang supply, berarti Ibu bisa disebut sebagai supplier logam dan logam bekas itu ya Bu, besi bekas itu ya. Iya, betul. Lalu Betul. ada ada produk apa saja Bu yang Ibu kembangkan selain hal itu dari logam dan besi tersebut? Kita lebih ke jual beli ya. Kalau dulu saya produksi dari plastik, disortir kemudian dicacah. Tapi kalau sekarang kita hanya ini aja, supplier aja. Supplier Jadi aja ya Bu. beli, kemudian kita sortir dan kita jual ke pabrik. Hmm. Iya. Lalu Bu, apakah bisnis ini ada dalam bentuk franchise-nya Bu? Enggak. Oh ya, enggak ada ya Bu. Itu tadi sistem bisnis kita adalah ketika kita lihat karyawan kita sudah cukup cakap, kemudian kita dampingi mereka manajemen untuk membangun bisnis mereka sendiri gitu. Oh ya. Salah satunya malah ada yang bangun bisnis rumah makan gitu. Yang Iya. yang banyak ya, ada sekitar setiap tahun kita minimal menghasilkan 3-5 orang pebisnis baru. Tapi yang terakhir ini adalah Mbak Dina yang dulu manajer kita dorong untuk punya rumah makan sekarang. Iya Bu. Hmm. Hmm. Lalu Bu, apakah usaha yang Bu jalankan ini pernah tutup pada saat pandemi kemarin Bu? Ya karena pemerintah wajib kan tutup ya, tapi Heeh. usahanya nggak pernah berhenti gitu, nggak Ya. pernah. Berarti tetap jalan ya Bu ketika COVID? Tetap jalan, bisnis Ya. ini tetap jalan, tetapi dengan mengikuti standar peraturan Ya, pemerintah dengan gitu. protokol gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembagian laba yang diperoleh dari Bapak Ibu dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi Bu gitu? Di kita Kita Bu. sendiri. Mm-mm. Kita sendiri. Ada beberapa join yang serta sama kita dalam sharing profit, biasanya by project. Misalnya kita dapat kegiatan untuk kerja di perusahaan A gitu. Ah. Nah, kita sharing profit dengan orang-orang yang memiliki modal dan punya kita kurang misalnya. Ya itu beda ininya. Beda cara perhitungannya gitu. Oh gitu ya. Tergantung perjanjian. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu membagi waktu untuk bisnis dengan keluarga? Ya kan keluarganya juga udah gede-gede ya, Oh, anak iya. saya udah gede-gede dan semuanya sekolah sejak tamat SD semuanya sekolah di Bandung. Jadi ya mereka udah terbiasa disiplin dan mandiri sejak kecil juga gitu. Berarti Ibu dari Bandung gitu Bu? Apa bagaimana Bu? Enggak, Oh, saya enggak. dari Metro, tetapi anak-anak saya sejak kelas 1 SMP semua bersekolah di Bandung. Ada di Bandung itu nama sekolahnya pribadi Cambridge Boarding School di Bandung. Itu memang mencetak anak-anak untuk dikembangkan karakternya menjadi karakter yang internasional ya, mindsetnya gitu. Jadi dari kecil memang mereka sudah terbiasa disiplin. Kalau kami libur sama-sama gitu, tapi selebihnya mereka ada di asrama. Baik Bu. Kira-kira nih Bu, dalam menjalankan usaha ini, sikap apa saja sih yang harus dibutuhkan atau kita terapkan gitu agar tetap Yang konsisten pertama gitu? disiplin. Baik waktu, menggunakan uang ya,
dan kemudian menjaga kepercayaan, karena bisnis itu tuh tidak seperti misalnya kita punya stok yang bentuknya sama semua, sehingga antara buku stok dengan yang kita lihat di lapangan tuh bisa kita hitung ya secara rigid. Kalau di rokok kan enggak, jadi kita harus punya mendapatkan kepercayaan yang tinggi baik dari pelanggan kita maupun tempat kita menjual barang gitu. Jadi disiplin adalah kunci utamanya. Kedua, membentuk jaringan tentunya. Membentuk jaringan ya Bu. Lalu Bu, apa saja faktor pendukung bisnis yang Ibu jalankan sampai saat ini sehingga bertahan? Jaringan. Jaringan ya Bu. Jaringan. Yes. Lalu Bu, apakah ada suka dukanya gitu yang Ibu jalani sampai saat ini? Ada banyak. Boleh disebutkan Bu banget. salah satunya gitu? Hari ini kita kan harganya seperti emas ya, kadang naik kadang turun, pas beli mahal, pas jual turun gitu. Pasti ada jumlah kerugian, ada juga kehilangan, ada juga salah estimasi gitu, pasti ada lah gitu untuk dukanya. Kalau sukanya ya alhamdulillah, bisnis ini mampu menghantarkan saya ke banyak cita-cita hingga hari ini. Baik Bu, lalu Bu, apakah ada hal terberat yang Ibu alami dalam melakukan usaha ini? Apa ya, nggak ada sih. Nggak ada, kan Alhamdulillah saya nggak ada nggak ya, Bu. panggil sendiri barangnya. Lalu Bu, apakah ada inovasi usaha yang akan Ibu kembangkan pada bidang lain gitu? Ya, insya Allah sih kita sedang berusaha, sudah mulai ya, tapi kita sedang melihat potensinya ke depan, merecycling logam aluminium ya, tapi kita sedang lihat apakah dimungkinkan kita jalankan gitu dalam kondisi yang seperti sekarang. Amin Bu, semoga sukses Bu, dapat berkembang gitu Bu. Amin, amin, amin. Lalu Bu, dalam mengembangkan inovasi tersebut, apakah ada strateginya tersendiri gitu? Ya, itu tentu jauh berbeda ya dengan kalau kita yang hanya sekarang ini kan supplier gitu. Ya. Tentu memerlukan banyak hal yang berbeda. Lalu Bu, apakah bisnis ini dapat dijadikan komoditas andalannya ke depannya Bu? Insya Allah selama manusia masih pakai besi, selama manusia masih buang sampah, tentu bisnis ini tidak akan kekurangan bahan baku. Alhamdulillah. Amin. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga konsistensi dalam menjalankan usaha ini di tengah persaingan pasar yang semakin pesat gitu Bu? Itu tadi, pertama kamu disiplin, yang kedua jaringan, sehingga pasang surut kehidupan, ketika kamu jatuh bangun dalam kehidupan membangun bisnis, kamu akan punya mental yang kuat untuk tetap bertahan. Baik Bu. Lalu bila Ibu nih merasa memiliki persaingan yang sama nih dengan orang lain tuh, sikap Ibu menanggapi hal tersebut bagaimana Ibu sebagai wirausahawan yang baik gitu? Ya, namanya bisnis, jangankan bisnis, orang di pasar pakai baju kembar aja merasa bersaing ya. Ya biasa saja gitu. Bisnis itu memang harus ada persaingan supaya bisnisnya berkembang. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bertumbuh. Bisnis yang bertumbuh itu pasti melahirkan saingan-saingan yang baru. Tapi kalau kita disiplin, kita memiliki jaringan, mendapatkan kepercayaan dari rekan bisnis, dari kolega-kolega bisnis, insya Allah dalam situasi apapun, persaingan itu dapat kita hadapi dan atasi. Lalu untuk triknya itu ada nggak sih Bu untuk kita tetap jadi yang dilihat oleh orang lain gitu Bu? Caranya jangan mau terlihat menjadi besar gitu.
Hmm. Uh, you Terutama must rendah gitu be ya Bu. build your plan ya. Kamu mesti bangun plan kamu sendiri. Udah itu kamu jalanin plan kamu itu. Kamu nggak perlu terobsesi untuk menjadi yang terbesar, menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat di mata orang lain. Kamu cukup membangun apa yang ada di pikiran kamu. Kamu bangun plannya, lalu kamu melangkah menuju plan itu. Ya. Jadi perspektif kita itu bukan orang lain, tapi seberapa besar target yang kamu rencanakan dan seberapa besar kemampuanmu mencapai target kamu. Ya. Baik Bu. Lalu adakah seseorang di balik usaha ini yang membuat Ibu semangat menjalani bisnisnya? Nah, sebenarnya saya lebih sebagai support ya bagi suami saya. Ini usaha suami saya sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya sudah membangun perusahaan baru yaitu Kirana Gold, jual beli logam mulia antam. Tapi sifatnya masih sederhana dan digital bisnisnya, lebih complicated kalau untuk di Metro Logam. Baik Bu. Untuk adakah ibu ini dalam menjalankan usaha ini ada nggak orang-orang terdekat ibu yang mendukung gitu seperti orang tua atau kerabat gitu? Ya dulu di awal ya orang tua saya emangnya nggak ada bisnis lain apa gitu kan. Nah, tapi ketika kita fight dan kita tunjukkan dalam waktu 2 tahun, beliau semua mengerti. Waktu itu saya masih kerja di Java Confit Indonesia kan gitu. Jadi saya keluar dan membantu suami saya untuk membangun bisnis ini. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana trik promosi yang Ibu jalankan sehingga mampu menarik konsumen Bu? Untuk menarik teman-teman supaya mau ke kita ya, biasanya kami memang memberikan harga yang lebih baik daripada tempat perusahaan yang sejenis gitu. Dan kami membangun dengan pola persaudaraan ya. Jadi orang kan tidak hanya uang saja, tetapi juga merasa berkeluarga. 2 hal itu aja. Baik Bu. Lalu terhadap konsumen sendiri itu bagaimana Bu? Terhadap produk yang Ibu tawarkan? Ya. Respon konsumen ya? Ya kalau konsumen saya kan pabrik-pabrik. Jadi mereka lihat saja grade-nya. Masuk barangnya, lihat grade-nya sekian, harganya bayar gitu. Sederhana itu. Lalu Bu, apakah permintaan tiap tahun atau bulannya mengalami perubahan yang signifikan gitu? Sangat signifikan. Baik supply maupun demand. Supply maupun demand seberapa banyak orang yang punya barang ya, yang punya barang-barang scrap ingin menjualnya, itu biasanya mau lebaran, mau tutup tahun gitu ya. Dan seberapa banyak uang yang kamu punya untuk bisa beli barang. Iya Bu. Lalu Bu, bagaimana mengukur kepuasan konsumen yang Ibu tawarkan produknya saat ini? Ya, karena konsumen kita rata-rata adalah pabrik ya. Selama dia masih kontak kita, minta barang tertentu, itu berarti kita masih oke di mata mereka. Lalu Bu, untuk pertanyaan terakhir, apakah usaha yang Ibu lakukan untuk melakukan promosi secara langsung dalam pemasaran? Enggak juga. Tadi promosinya adalah membangun jaringan dengan pola kekeluargaan dan profesional. Kita memastikan bahwa kalau orang membeli dari kita atau menjual kepada kita, mereka mendapatkan kepastian mengenai harga, timbangan, keyakinan bahwa kita nggak menipu mereka gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang saya lontarkan sudah cukup Bu. Apakah ada motivasi untuk saya nih Bu, motivasi nih untuk menjadi wirausahawan yang baik dan gigih seperti Ibu, apa sih Bu gitu? Untuk menjadi wirausaha yang baik, yang pertama, hiduplah dengan disiplin. Mulailah hari kamu di saat belum subuh. Supaya apa? Supaya fresh. Nah, itu. Begitu banyak hal di dunia yang harus kamu selesaikan. Setidaknya selesaikan satu hal yang paling mudah dalam hidupmu, beresin tempat tidurmu di pagi hari, sehingga di pagi hari kamu sudah bergerak mendahului orang lain, pebisnis lain,
sehingga punya kesempatan untuk mendapatkan laba atau peluang pekerjaan yang lebih besar daripada orang lain karena kamu memulai lebih awal. Baik Bu, terima kasih, motivasinya sangat membuka Sama-sama. pikiran dan hati saya Bu. Ya Bu, mungkin Oke. ya itu aja Bu pertanyaan